Bapak mau tanya teknologi apa yang sering digunakan guru dalam proses pembelajaran? Dengan Mbak siapa dulu ini? Nelly. Oh, Mbak Nelly. Oke, Mbak Nelly. Jadi kalau bicara teknologi saya Hendra ya Mbak Nelly ya. Malam dulu. Saya kebetulan di sini di yayasan, jadi nggak di SD-nya spesifik. Cuma kita juga bantu semua dari KBTK SD sampai SMA. Kalau bicara teknologi yang digunakan di sini, tentu yang paling populer dan insya Allah mahasiswa tahu itu ya, Canva. Itu Canva. Jadi Canva ini juga menjadi salah satu media pembelajaran bagi guru-guru yang ada di sini, terutama SD kelas 1, 2, 3. Kalau kelas 4, 5, 6 kita memang sudah pembelajaran coding. Jadi kita ada lab komputer di lantai 3, mungkin nanti bisa keliling ya. Codingnya itu kita pakai Linux. Jadi nggak pakai Windows, nggak pakai OS kan. Kalau HP-nya kita pakai Android, kalau kita pakai OS gitu kan. Kalau kita pakai Linux. Linux itu kita bisa akses dan kita bisa desain secara mandiri. Jadi terserah kita modelnya mau seperti apa, termasuk mungkin nanti silakan dicek webnya ya. Webnya itu kita buat sendiri. Jadi nggak beli template gitu. Jadi semuanya dibuat sendiri sama teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian teknologi yang kedua kebetulan kita dulu kan dapat TV itu ya, smart TV dari itu kita pakai juga untuk kegiatan bersama. Tapi yang paling banyak digunakan di sini justru adalah teknologi yang lama. Teknologi lama itu artinya termasuk kayak permainan tradisional. Itu kan teknologi ya, kayak termasuk kayak mewarnai ini itu juga kan termasuk teknologi. Baik itu yang dari alam ataupun teknologi buatan manusia sendiri itu digunakan oleh guru-guru. Jadi untuk media pembelajarannya beragam. Terus tujuan utama yang digunakan guru terkait teknologi dalam pembelajaran itu apa, Pak? Kalau di alamnya, bagaimana santri itu bisa memahami bahwa alam itu memberikan banyak hal kepada kita. Teknologi yang basisnya alam, alam itu sudah memberikan banyak hal kepada kita. Maka ya santri itu harus mampu menjaga alam itu dengan baik. Kalau teknologi buatan manusia, pertama itu untuk meningkatkan kreativitas santri. Meningkatkan kreativitas santri itu ya artinya kamu ketika belajar coding dan lain sebagainya, bagaimana kamu juga punya kreativitas yang tinggi. Karena di coding ini misalnya kamu belajarnya itu ya betul-betul mendesain sendiri, nggak ngikut orang. Itu yang paling penting yang mau ditanamkan di basis teknologi ya. Yang kedua ya biar anak-anak ikut paham lah teknologi. Apalagi sekarang kan banyak teknologi itu ya hanya digunakan sesenangnya kita kan, bukan untuk kebermanfaatan. Tapi di sini kita arahkan bagaimana teknologi itu bisa diarahkan untuk hal yang bermanfaat. Maka kayak kalau di jenjang yang lebih tinggi di SMA itu misalnya bagaimana TikTok itu misalnya bisa digunakan buat anak-anak live. Jadi ada pelajaran yang mereka live jualan. Kalau di SMA ya, kalau di SD belum ya. Kalau bicara teknologi pangan ya mereka nggak cuma bicara ini bagaimana memasak beras menjadi nasi, tapi dari menanam sampai makannya bagaimana. Jadi adabnya itu lah yang paling penting, itu menanamkan adab berteknologi. Baik itu teknologi pangannya, teknologi perikanannya, banyak sih yang diajarkan. Di sini juga di SD juga sudah mulai, tapi nggak se ekstrim di SMA lah. Penggunaan Canva itu membantu guru menampilkan materi dalam bentuk slide dengan ilustrasi, ikon, warna, dan tata letak yang rapi sehingga siswa lebih mudah memahami isi pembelajaran. Selain itu, hal yang ingin saya tiru dari guru di SD Islam Banyuasin Semarang ini adalah kemampuan dalam mendesain media pembelajaran yang sederhana namun informatif menggunakan Canva, dan itu tidak menggunakan template dari orang lain, tapi membuat sendiri. Guru tidak hanya fokus pada tampilan, tetapi juga memperhatikan kesesuaian isi dengan